Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman di shell. Apa itu shell? Shell merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerjemah perintah berisikan sejumlah perintah yang sering kita gunakan pada prompt shell, di mana dapat kita jadikan sebagai satu prosedur dan dapat disimpan pada satu file. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya shell adalah: pertama, menangani sebuah prosedur yang terdiri dari sejumlah perintah. Yang kedua, membangun utilitas yang sangat bermanfaat bagi banyak pemakai. Yang ketiga, menyederhanakan sebuah perintah yang sering dipergunakan. Untuk variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai, bilangan atau string. Nilai dalam suatu variabel dapat juga diatur agar isinya tidak dapat berubah. Setiap pemakai mempunyai variabel tersendiri. Perubahan variabel atau penambahan variabel pada seorang pemakai tidak mempengaruhi pemakai yang lain. Variabel yang diciptakan pada prompt shell akan hilang dengan sendirinya pada saat proses logout. Variabel yang dibuat pada shell script akan hilang pada saat eksekusi shell script berakhir. Dalam sistem operasi Linux, ada juga beberapa variabel bawaan yang telah disediakan. Variabel ini juga variabel lingkungan karena dipakai untuk mengontrol lingkungan dari pemakai. Di antaranya adalah path, home, cdpath, mail, dan lain-lain. Untuk variabel sendiri memiliki aturan, yaitu yang pertama, nama variabel diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah, underscore. Kemudian diikuti oleh sejumlah karakter huruf kecil A sampai Z, huruf kapital A sampai Z, angka 0 sampai 9 atau underscore. Untuk panjang variabelnya sendiri adalah bebas. Huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna yang berbeda. Pemberian nilai pada sebuah variabel diantaranya dilakukan dengan pernyataan assignment, tanda sama dengan. Jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri tanda kutip 2 atau kutip 1. Untuk operator pembandingan, di sini kalian bisa baca sendiri. Untuk struktur kontrol if else ada contohnya if, kondisinya apa, lalu ada then, diisi dengan perintah pertama apa, lalu else perintah kedua, lalu diakhiri dengan v. Di sini ada struktur kontrol case. Untuk case-nya sendiri ini dipanggil variabelnya in. Lalu yang pertama dari isi 1 adalah perintah pertama, isi 2 adalah perintah kedua, dan yang terakhir adalah perintah else atau perintah 3, lalu ditutup dengan case. Dan sekarang kita masuk ke codingannya. Sekarang kita akan mulai untuk mengodingnya. Yang pertama, seperti biasa, kalian ketik nano di terminal. Dia akan muncul seperti ini, tapi karena saya sudah buat codingannya, jadi saya langsung buka aja. Nah, nanti kalian akan bikin codingan seperti ini. Bisa di screenshot. Jika sudah, saya scroll ke bawah. Nah, sampai sini. Jika sudah, saya akan jelaskan dulu untuk codingannya. Seperti biasa, di sini ada hashtag, tanda seru, /bin, /bash, itu emang harus ditulis. Selanjutnya di sini ada clear. Clear itu jadi kalau pas kita habis bash nama file.sh, nanti dia akan bikin halaman baru. Nah, di sini yang pertama ada echo. Echo ini cuma sebagai hiasan aja, biar rapi kelihatannya. Seperti biasa ini ditulis manual. Terus di sini ada read -p. -p ini untuk memasukkan pilihan. Jadi misalkan nanti saya masukin pilihannya 2, berarti nanti variabel pil akan membaca angka 2 tersebut. Nah, berarti angka 2 itu akan tersimpan di variabel pil. Jika sudah, kita masuk ke case. Di sini ada string pil. Nanti pil ini akan menentukan apakah pilihan yang pertama, kedua, atau lainnya. Lainnya ini maksudnya yang ketiga ya. Biasanya exit emang nggak ditulis 3, tapi ditulis kayak gini. Kita di sini yang pertama echo -n. Berarti kan ini untuk masukkan inputan. Berapa mangkok bakso? Misalkan saya masukin 3. Berarti di read sebagai jum, variabel jum. 3 ini masuk ke dalam variabel jum. Lalu ada let bayar. Ini untuk menghitung ya. Let bayar ini variabel jum dikali 3000. Berarti satu mangkoknya itu adalah 3000. Berarti jumnya kan tadi saya 3. Berarti 3 dikali 3000. Harusnya pas nanti di coding hasilnya adalah 9000. Kayak gitu. Setelah itu isinya ada yang kedua, sama seperti yang pertama. Untuk yang kedua, echo -n untuk menginput berapa porsi gado-gado. Misalkan di sini masukin 2, berarti read jum. Nah, jumnya ini berarti angka 2 itu masuk ke variabel jum. Selanjutnya ada let bayar. Bayar ini variabelnya. Terus di dalam variabel bayar ada perhitungan jum dikali 4000. Berarti kan tadi jumnya 2.
2 dikali 4.000 berarti hasilnya adalah 8.000. Kayak gitu. 4.000 ini jumlah proporsinya ya. Selanjutnya di sini ada eco. Sampai jumpa ini kalau misalkan nanti saya milih pilihan 3 atau exit. Jadi tanda bintang ini tuh bahasanya tuh lainnya, pilihan menu lainnya. Yaitu adalah exit. Kalau di sini esak untuk mengakhiri dari cash bill-nya. Selanjutnya adalah eco. Anda harus membayar RP, dipanggillah si variabel bayar ini. Misalkan tadi saya mau beli gado-gado, berarti program akan menjalankan pilihan yang ini. Di mana nanti program akan menanyakan berapa porsi gado-gadonya, lalu dibaca jumlahnya berapa, lalu nanti dihitung jumlah dikali per porsinya dalam variabel bayar. Nanti yang dipanggil ini si bayar. Karena bayar yang melakukan perhitungan antara jumlah dengan harga per porsinya. Jadi nanti misalkan di sini tadi kan saya jumlahnya 2 dikali 4 8.000. Berarti nanti muncul di sininya itu 8.000. Lalu yang terakhir adalah eco, terima kasih sudah berkunjung. Sekarang kita coba. Nah, tadi itu fungsi clear itu untuk membersihkan layar ya. Jadi nanti tampilan akan seperti ini. Jadi cuma fokus ke bagian menunya aja. Sini saya coba untuk yang pertama, bakso. Berapa mangkuk? Misalkan di sini saya ngasih harga 7 mangkok. Anda harus membayar 21.000, berarti benar kan tadi harga per mangkoknya 3.000. 3.000 dikali 7 21.000. Sekarang kita coba yang kedua. Gado-gado. Berapa porsi? Misalkan 5. Berarti harganya 20.000, berarti benar. Kan tadi harga per porsinya 4.000 untuk gado-gado, 4.000 dikali 5 20.000. Selanjutnya yang terakhir adalah exit. Coba exit. Nah, akan menampilkan sampai jumpa. Seperti ini ya. Untuk selanjutnya adalah membahas ACT dan LA. Untuk activity-nya itu sama seperti yang di video. Buatlah menu dengan tampilan seperti ini, sama persis kayak yang di video. Jadi kalian kalau mau lihat codingannya tinggal dilihat aja. Untuk di sini berarti ada 3 menu. Berarti kalian nanti akan menyertakan output sebanyak 3, lalu jangan lupa untuk nano atau isi dari listingannya sendiri. Itu di screenshot juga. Untuk laporan akhirnya itu buatlah seperti di bawah ini dengan ketentuan. Pertama, gunakan nama masing-masing. Contohnya adalah toko buka Aulia Rahma. Berarti ini kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Terus yang poin kedua sampai kelima ini adalah harga per piece-nya. Pensil dengan harga 2.500, penghapus 1.000 dan lain-lainnya. Di sini ada menyediakan 5 buah menu. Yang pertama pensil, kedua penghapus, 3 penggaris, 4 buku tulis, kelima exit. Kalau kalian pengen ubahin dari sebelumnya, kalian tinggal tambahin 2 menu aja. Codingannya sama, hanya beda di harga ininya aja. Terus ini berarti ada 5 menu, yang artinya juga ada 5 output. Seperti ini. Oke, yang terakhir adalah exit. Jangan lupa disertakan listingannya atau nanonya. Mungkin untuk laporan akhirnya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.